Muslim wanita tidak boleh buka aurat ya. Uang sedekah subuh boleh dipinjam boleh, nggak masalah. Lebih tepatnya bukan dipinjam, nggak jadi sedekah itu ya. Ya udah, berarti teman-teman nggak jadi sedekah gitu aja ya kan. Nah, tetap dapat satu pahala kebaikan sih, pahala niat aja ya. Saya suka ketinggalan sholat zuhur dan asar. Bagaimana dijamak jadi satu? Nggak boleh. Kalau ketinggalan ya berdosa. Jamak itu kalau orang dalam perjalanan aja, yang perjalanannya lebih 89 kilo. Ustazah, bila bertato bagaimana dengan wudhunya? Orang yang pernah bertato ini karena dia nggak tahu ini dosa. Sebenarnya bertato itu dosa. Nah cuman ada orang yang hijrah. Ketika dia bertato, dia hijrah, dia kembali jadi lebih baik. Dia coba hilangkan tatonya, ternyata sakit, dibiarkan aja. Maka sholatnya diterima, ya, wudhunya diterima. Kalau sholat subuh nggak pakai doa kunut gimana? Nggak apa-apa. Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Ustazah, oke. Kalau potong rambut terus rambutnya dijual, ini resiko. Jual beli rambut ada resiko sihir. Karena sihir itu bisa dijadikan ikatan atau bukhul. Kalau bisa janganlah jual rambut. Ya, karena rambut itu malah harus teman-teman bawa pulang kalau ke salon. Karena rambut bisa dijadikan media untuk orang bisa menyihir kita. Ustazah, oke, belinya di video Mbak Nurkayati. Ada di video nggak? Lewat video aku ada di pojok kiri bawah, beli aja di sana ya. Ustazah, oke. Mau tanya, apakah batal sholat kalau kepegang anak kecil? Karena anak itu pakai pampers, berisi nggak? Kalau berisi pampersnya kena kita pipisnya batal. Tapi kalau nggak ada masalah. Ustazah, kalau sedekah subuh tapi uangnya ngutang dulu nggak perlu. Nggak perlu sedekah untuk berhutang. Lunaskan aja dulu hutang dan beban hidupnya. Nggak perlu sedekah berhutang karena dia hukumnya sunnah saja. Ya. Ustazah, saya sholat awabin 2 rakaat apa boleh? 2 rakaat cukup nggak masalah. Ustazah, ketinggalan sholat zuhur dan asar bisa dikodo apa tidak? Nggak bisa. Kalau ketinggalan karena lalai jangan kodo. Ya udah berdosa udah ya. Nggak boleh ya, makanya aku nggak pernah nyampaikan kodo ini. Karena untuk sesuatu yang sifatnya umum hal ini sangat berbahaya. Jadi jangan tinggal lagi sholatnya. Ustazah, gimana nih sering butuh nasihat bangun kesiangan. Tapi malamnya campur sama suami. Hidupkan alarm harus dipaksakan. Bangun tuh awalnya aja yang susah. Oleng palingan cuma 5 menit. Setelah itu udah biasa aja. Oke. Ustazah, kalau kena ingus mukena najis enggak? Ingus tidak najis. Ya. Ustazah, kalau sholat taubat setelah sholat isya boleh tidak? Sangat boleh. Karena sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Kalau sholat belum terlalu khusyuk sah. Yang penting lakukan rukun-rukunnya. Khusyuk itu soal latihan aja. Sah kok, yang penting rukun sholatnya teman-teman penuhi. Oke, Ustazah, jadi pemulihan akun. Oke, nggak ada di sini aman Mbak, di sini akunnya aman teman-teman kita ya. Ustazah, oke, sholat duha tapi nggak pakai surat ad-duha nggak apa-apa, sunnah saja. Sholat duha itu dianjurkan rakaat pertamanya baca asyams, rakaat keduanya baca ad-duha. Tapi itu afdolnya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Sedekah subuh beli makanan lalu kemudian dibagikan. Boleh. Mbak Mia nanti jam 9 Mbak Mia ya. Nanti kita tanya jawab dulu ya. Saya paling berdosa. Berangkat umroh apa enggak apa-apa. Harus berangkat umroh. Yang merasa banyak dosa berangkatlah umroh. Di sana mohon ampun kepada Allah. Justru dengan banyak berdosa kita berangkat. Saya sempat sakit. Dan gak bisa bangun, bisa tayamum dan sholat sambil berdiri, sambil baring ya. Ustazah, hukum arisan gak apa-apa selagi gak ada unsur ribanya. Contoh unsur riba, siapa yang telat bayar maka dia akan kena denda. Siapa yang mau dipotong lebih banyak dia yang akan dapat arisannya. Itu yang gak boleh. Tapi kalau arisan macam RT kurasa gak masalah ya, karena itu kan babnya bab hutang piutang. Hutang piutang tuh nggak masalah, yang penting dibayar. Bolehkah sedekah subuh diniatkan untuk kurban? Berarti namanya kurban, tabungan kurban bukan sedekah subuh. Nanti pahalanya pahala kurban. Kalau mau umroh uangnya riba boleh nggak? Boleh, tapi umrohnya tertolak. Gimana? Berarti nggak boleh ya? Niat benar, cara benar, Mbak. Niat Mbak benar untuk umroh. Tapi cara Mbak dengan riba, berarti caranya salah, amalnya tertolak.
Niat aku ngasih makan anak yatim, tapi aku nyuri, tertolak. Niat aku bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, tertolak. Niatnya untuk umroh, tapi dari hasil uang riba, ditolak oleh Allah. Jangan, toh dia nggak wajib. Kalau bangun jam 6 pagi, niat subuhnya tetap niat subuh aja. Sedekah subuh, niat Jumat berkah, bagus ya. Kumpulkan di waktu subuh, kasih di Jumat berkah. Ustazah, berarti sedekah subuh harus uang murni ya? Kalau uangnya sisa ngutang nggak boleh ya? Sisa ngutang, sisa ngutang, sisa ngutang. Coba dibantu ya Mbak. Ustazah, saya sholat sunnah isya 4 rakaat dan tidak witir. Boleh nggak? Boleh. Witir itu sunnah, dia tidak wajib ya. Ustazah, gimana tadinya pakai kunut? Setelah di lingkungan nggak kunut, jadi ikut nggak kunut? Iya dong. Kita misalnya tim kunut, maka saat sendiri kita kunut. Rupa-rupanya kita sholat di masjid yang tidak kunut, ya tidak usah kunut. Kita sholat di masjid yang kunut, ya kita kunut. Teman-teman tim kunut ataupun tidak tim kunut, ketika ada imam, ikut imam. Jangan mentang-mentang kita kunut, terus nanti pas imamnya nggak kunut, kita kunut sendiri. Atau kita tim yang tidak kunut. Imamnya kunut, kita tidak mau kunut di belakang. Kita letakkan aja tangan kita. Jangan. Jadi ikut imam dimanapun berada. Meskipun secara sholat sendiri kita kadang kunut, si A, si B nggak kunut. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Ustazah, berangkat umroh bayar buat nyicil. Boleh nggak? Boleh kalau nggak riba. Ustazah, saya sholat selalu nangis sampai nyesak. Karena terlalu bayang dosa. Tidak apa-apa, asal jangan ngomong. Asal jangan berbicara. Niat menikah lagi karena istri selingkuh. Atau niatkan karena Allah. Sebaiknya cemano. Tergantung Pak. Kalau Pak bisa memaafkan, Pak rujuk aja. Maafkan saja. Kalau Bapak tidak bisa memaafkan, jangan niat nikah dulu Pak. Bapak cerai dulu. Ini na'udzubillah. Baru Bapak niatkan untuk nikah lagi. Jangan niat Bapak menikah hanya untuk balas dendam ke istri. Kasihan perempuannya Pak. Kasihan istri keduanya Bapak. Harus benar-benar tulus memiliki istri yang kedua. Yang setiap rumah tangga pasti ada ujian. Ada kemungkinan istri kedua nanti tidak selingkuh. Tapi rupanya boros. Ada kemungkinan istri kedua nanti tidak selingkuh. Tapi rupanya selingkah. Ya. Artinya ujian dalam rumah tangga itu tetap ada. Ya. Selagi Bapak masih bisa maafkan. Mungkin dia khilaf. Ya maafkan. Tapi kalau nggak bisa. Ya selesaikan. Ya. Ustazah. Oke. Gitu ya. Berangkat umroh tapi ada amanah yang belum terselesaikan. Hutang maksudnya. Kalau hutang, lunaskan dulu hutangnya kalau dia hutang riba. Ya, karena dalam dalil, karena jelas dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Riba itu dosa, tinggalkan dulu, lunaskan dulu, baru kita banyak berpahala dengan umroh kita. Ustazah, setelah resign dari bank, galau karena nggak ada penghasilan lain. Gimana? Cari kerja atau bikin kerja sendiri. Ya, cari kerja pasti ada. Ya, langsung bergerak. Insya Allah ada pekerjaan banyak Mbak, insya Allah ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh? Saya niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Doakan. Niatnya tetap untuk Allah. Doanya untuk orang meninggal. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah saya ini doa. Maka lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringan sisa kuburnya. Boleh. Lebih baik daftar haji atau umroh? Bebas. Kalau Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Ustazah, sekarang banyak umroh. Talangan katanya nggak riba. Tapi yang seharusnya 30 jadi 36, 2 tahun. Atau 3 tahun nyicil. Kalau melalui bank, actually biasanya riba. Ustazah, berangkat umroh sendiri. Suami nggak ikut, boleh nggak? Suaminya ridho nggak? Kalau suaminya ridho, aman. Tapi kalau suaminya nggak ridho, tahan. Tahan dulu, negosiasi dulu. Nah kan nggak ada mahram. Teman-teman kita satu kapal, satu pesawat, itu adalah mahram kita kalau dia perempuan. Kalau nabung di bank gimana? Sekedar nabung enggak apa-apa. Dijadikan sebagai alat nyimpan saja. Sholat taubat tanpa mandi taubat enggak masalah. Oke. Dosa kafarat itu kalau udah bertaubat apa harus dibayar lagi? Kafarat apa dulu? Kafarat itu banyak Mbak. Kafarat apa? Kafarat melanggar sumpah. Kafarat lupa nazar. Atau kafarat Mbak tidak berhubungan badan di siang Ramadan. Kalau suami ridho berangkatlah. Ustazah, bagaimana tindakan istri yang mendapati suami diperingatkan jadi bertengkar? Ingatkan saja. Persoalan dia mau atau enggak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dia tetap menjalankan kewajibannya.
Oke. Ustazah, kalau setiap hari Ustazah habis subuh baca surat Yasin bagus. Hana angkat bukan mahram, Mbak Tutus. Kalau mau ngundang Ustazah, astagfirullah. Ya, DM aja dulu. Semoga waktunya cocok ya. Oke, Ustazah sebentar. Ngambil rumah KPR jelas itu riba. Ya, kenapa ngambil rumah KPR itu adalah riba? Yang pertama adalah setiap kita bayar bulanan itu ada dendanya. Yang kedua, kalau kita telat bayar, maaf. Setiap kita bayar bulanan itu ada bunganya. Kedua, kalau kita telat bayar itu ada dendanya. Yang ketiga, kalau kita udah bayar tapi kita nggak sanggup membayarnya, nanti rumah kita itu dia cabut, dia ambil. Lalu kemudian dia akan ini guys, tidak kembalikan uang yang udah kita ambil. Jadi dia jadi horor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau sholat pakai contekan sholatnya sah nggak? Baca apa yang pakai contekan? Baca Al-Quran pada sholat sunnah itu boleh. Setelah Al-Fatihah. Saya suka lihat debat agama. Kok belakangan saya sering dimimpiin sama Tuhan Kristen? Saya takut. Debat antar umat beragama bukan makanan teman-teman semuanya. Itu adalah makanan para ustadz dan ustazah. Supaya kalau ada pertanyaan dia bisa jawab. Teman-teman fokus aja ke agama kita. Baca Injil boleh. Biar jadi makanan kami aja. Jangan teman-teman pula baca Injil. Baca kitab Weda boleh. Ya, tapi itu biar makanan kami aja. Teman-teman jangan baca-baca itu. Karena nggak kuat nanti ujung-ujungnya pakai logika. Na'udzubillah jadi murtad. Teman-teman belajar aja yang benar, cara sujud sahwi, cara sujud syukur, cara sholat yang benar, bagaimana meningkatkan iman, bagaimana cara bertakwa, bagaimana menghilangkan rasa iri, bagaimana menghilangkan rasa dengki, bagaimana menghilangkan rasa dendam, bagaimana ikhlas memaafkan orang. Kita belajar dengan kapasitas kita supaya teman-teman nanti jadi lebih baik. Ya karena sebenarnya itu juga nggak terlalu penting. Dalam agama Islam sami'na wa ata'na saja. Cukup itu makanan kami saja. Teman-teman tidak usah makan itu. Oke, tidak usah ya. Macam saya punya semua kitab agama, macam-macam agama. Tapi untuk makanan belajar saja. Supaya seandainya ada sesuatu kami butuh logik untuk menjawabnya. Oke, fokus aja. Masih belum bisa baca Quran dengan benar kan? Baca Quran dengan benar, belajar. Masih belum ngerti kan? Kalau lupa rakaat harus gimana? Kita belajar. Oke? Nah, aku makan nasi aja Zah. Siap ya. Ustazah, kalau mau buka usaha tapi modalnya dari bank jangan. Itu riba. Lebih baik Mbak buka sesuai dengan kemampuan Mbak dulu. Mbak kumpul uangnya untuk dijadikan modal lagi. Oke? Ustazah, oke. Waktu saya nggak bisa bangun, tapi malamnya baru campur belum sempat mandi besar. Mandi besarnya setelah subuh, yang penting mandi, kalau ketiduran langsung sholat ya. Ustazah, sedekah subuh disuruh orang tua bikin kue antar ke panti. Boleh, Mbak Tias, seperti yang sering aku sebutkan, sedekah subuh itu bebas. Ustazah, oke, aman ya. Cara mencuci yang kena ompol di mesin cuci. Teman-teman bilas dulu pakai air putih biasa. Baru kemudian pakai sabun. Jangan langsung pakai sabun. Karena sabun suci tapi tidak mensucikan. Oke, Mbak Bella, santai Mbak. Di sini tidak ada yang mau kayak gitu Mbak. Bentar ya. Ustazah, oke. Saya beli madu. Oh, astagfirullah. Aduh, ya terbaca. Melar, iya itu karena gas dari perut lebahnya Mbak Ning. Minum aja. Madu itu ada gasnya. Jadi dia gelembung. Ya kan, meletus pas dibuka, cus. Nah, itu karena dia madu asli. Oke. Kita lanjut. Oke. Ustazah, kalau puasa Daud harus terus menerus sebentar. Misalkan mau diganti sama Senin dan Kamis. Puasa Daud terus menerus. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kayak gitu. Nah, setelah itu Mbak, kalau seandainya pun Mbak pengen putus karena sakit, karena sering puasa terus nggak enak badan, pusing, nggak masalah. Ustazah, boleh nggak kalau sholat cuman pakai daleman aja karena selesai mandi? Yang penting benar-benar auratnya tertutup. Itu cuman adab, bukan syariat. Yang penting benar-benar tutup. Saya nazar mau ngasih emas berbentuk kalung, tapi aku ganti ke cincin, nggak boleh. Nazar sesuai jumlahnya, sesuai bentuknya, dan sesuai ke siapa diberikan.
Mbak Rana nanti jam 9 ISK ya. Ustazah, sholat duha yang tepat jam berapa? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ustazah, iya benar. Ustazah, puasa Senin Kamis tapi lupa nggak sahur, boleh nggak? Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Ya, misalnya nih bangun udah azan. Nah, santai-santai jam 8 lihat video Ustazah Nela. Hari ini puasa Yaumul Bid. Rupanya puasa Yaumul Bid hari ini ya. Pengen lah aku nih puasa. Puasa aja, enggak apa-apa. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Itu beda dengan puasa wajib, puasa kodo. Harus pasang niat sebelum azan subuh. Ustazah, sholat menghadap suami yang tidur, gimana? Enggak apa-apa. Karena minim tempat. Yang penting mbak ada sutroh, mbak ada sejadah untuk pembatas. Ustazah, sholat taubat sehari berapa kali? Terserah, bisa 2, maksimal 12 rakaat. Ustazah, kafarat berhubungan badan dalam bulan puasa karena nggak tahu. Oke, aku jelaskan ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini dan semoga bermanfaat ya. Nah, kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Aku sering sampaikan, jangan sampai berhubungan badan di siang Ramadan. Karena di siang Ramadan, kalau berhubungan badan itu dosanya gede. Ada penebus dosanya, yaitu dengan kafarat. Bagaimana kafaratnya? 1, memerdekakan budak. Tapi budak kan tidak ada sekarang. Yang kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut. Tidak boleh putus kecuali haid atau sakit. Kalau putus ulang lagi dari awal. Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu harinya 1 mud atau 7 on. Kali 60, 42 kilogram. Kalau itu tidak dilakukan, berdosa besar. Oke? Jadi jangan, kalau bisa nikah tuh di bulan Syawal. Sunnah nikah tuh di bulan Syawal Mbak Tini. Jangan nikah di bulan Sya'ban kalau bisa. Nanti tidak sanggup menahan nafsu syahwat, keluarlah uangnya 42 kilogram. Ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat selesai sholat duha? Bebas. Siang dan malam boleh kalau sholat taubat. Ustazah, oke. Kalau misalnya kita nazar uang dicicil tapi nominalnya tetap. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita nazar uang tapi dicicil bisa nggak? Tapi nominalnya tetap segitu. Harusnya nggak bisa. Makanya nazar lain kali teman-teman usahakan sesuai dengan kemampuan. Sujud sahwi harus ngucap Allahu Akbar nggak? Iya. Tahiyatul masjid sedangkan saya lagi sakit. Sholatnya duduk. Nggak apa-apa. Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ilajam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Dengar tuh teman-teman. Makanya jangan dekat suami kalau lagi puasa. Ya. Silahkan diatur sedemikian rupa. Ingat, gigi ada 4, kopling ada 1. Kalau dia manual. Ustazah, suami menyuruh saya berangkat umroh. Karena rezekinya, apakah saya berdosa? Silahkan. Tidak ada masalah. Berangkatlah. Doakan banyak rezeki biar bisa pergi nanti suami istri ke sana. Saya GERD udah 2 minggu. Terus saya minum air tajin, akasia, garam. Alhamdulillah 2 kali sembuh. Masya Allah. Siap. Kukira pertanyaan. Rupanya testimoni madu. Thank you Mbak. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa sembuh juga asam lambungnya dengan madu akasia. Dan bisa kemudian beribadah lebih baik. Oke. Ustazah, hajat boleh lebih dari sekali sehari nggak? Boleh. Maksimal sholat hajat 12 rakaat. Ustazah, sebentar ya. Jilbab, udah lupa aku jilbabku apa. Lupa aku guys. Oke. Jangankan jilbab nih apa. Kemarin aja aku ngapain aku lupa. Nggak tahu mereknya guys. Ustazah, nazar itu harus ada saksi atau terucap dalam hati aja. Saksi dalam nazar hanya sebagai reminder saja. Yang penting teman-teman berniat nazar dalam hati udah jatuh nazar. Kalau bayar kafarat di masjid nggak boleh. Kafarat harus untuk orang fakir miskin. Ustazah,
eh, apa tadi yang kopling terpotong, abaikan soal kopling. Itu bercanda saja. Ustazah, kalau kita dagang, sirami pakai air pandan, itu syirik nggak? Syirik. Dagang itu nggak perlu teman-teman aneh-aneh kalau teman-teman jualan sirami air garam, sirami air pandan, nggak usah. Teman-teman, kalau mau lancar rezeki berdagang ini, kuncinya cuma sedikit. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sholat duha. Jangan lupa sholawat. Dan kemudian bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Insya Allah jualannya laku. Karena yang membeli itu bukan kita yang menggerakkan orang. Bukan karena kita yang hebat. Tapi karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk belanja di kita. Maka kuncinya karena yang menggerakkan hati adalah Allah. Maka Allah yang kita kejar. Supaya orang lain mau belanja ke kita. Kayak gitu maksudnya. Oke? Ustazah, ikut ilmu. Ya siap Riau. Oke. Main trading itu uangnya halal nggak? Trading apa? Trading itu cuma aktivitas. Jual beli, jual beli, jual beli itu trading. Trading apa ini? Ya kalau dia trading obligasi masih bisa. Kalau dia trading saham harus dilihat emitennya. Emitennya itu jangan sampai emiten yang riba. Kalau ada dividen yield, Mbak wajib zakatkan. Kalau ada capital gain yang Mbak cairkan, Mbak wajib zakatkan. Trading apa? Tapi kalau forex, bitcoin itu nggak boleh. Karena mata uang itu bukan komoditi. Dia adalah mata uang. Jadi boleh Mbak ya. Tergantung Mbak tradingnya apa. Kalau trading emas online maksudnya. Trading emas online. Maka ketika emitennya itu aman masih bisa. Ya, karena emas itu komoditi. Dia bisa diperjualbelikan. Oke. Ustazah. Oke. Sebentar ya. Bentar dulu guys, teman-teman ngetiknya pakai tenaga dalam. Aku udah kencang nih guys, sampai aku nggak bernapas untuk mengejar teman-teman semuanya. Sholat hajat dilakukan setelah selesai sholat duha, boleh nggak? Boleh. Ustazah, bisa kirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk 5 orang, untuk seluruh orang meninggal pun boleh. Kaum muslimin muslimat pun boleh. Ustazah, pinter amat sih. Oh, sekolahnya di mana? Oh, semoga anakku bisa kayak ustazah. Enggak. Semoga anak teman-teman lebih pinter nanti dibanding aku, lebih baik dibanding aku semuanya. Ya insya Allah generasi ke depan jauh lebih baik. Aku sekolah dulu di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin. S2 ku jurusan Usuluddin. S3 ku jurusan syariah. Memang udah sekolahnya di situ sih. Jadi taunya cuma itu aja ya. Ilmu lain ya separuh-paruh. Tapi kalau agama karena sekolahnya memang di situ sih. Ustazah, kalau suami pinjam uang di bank, apakah istri ikut berdosa? Tergantung. Kalau istri mensupport dan istri mendandatanganinya, istri menyuruhnya, istri membiarkannya, maka istri dapat dosa yang sama. Karena kita tidak boleh bertolong-menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, bertolong-menolong itu hanya dalam boleh kebaikan, tidak boleh bertolong-menolong dalam keburukan. Jika Mbak ikut tanda tangan, suami mau ngambil kredit mobil, Mbak ikut tanda tangan, kredit rumah, Mbak ikut tanda tangan, Mbak dapat dosa yang sama. Dia tergantung. Kalau kita memfasilitasi, maka kita dapat dosa yang sama. Tapi kalau kita udah melarang, dia tetap melakukan, kita tidak berdosa. Ingat, hanya boleh tolong-menolong dalam kebaikan. Ustazah nggak punya kekurangan? Ada. Kekurangan aku nggak bisa ngomong R. Canda ya guys. Oke, ini cepet banget typingannya ya. Oke, R, nah itu kekurangan aku guys. Terus kekuranganku juga kalau tidur tuh aku nggak bisa mikir. Kalau aku tidur tuh aku nggak mampu mikir. Kayak mana ya kan? Aku lagi tidur tuh nggak bisa menghafal. Lagi tidur tuh aku nggak bisa menganalisa. Itu kekurangan aku. Oke. Ustazah, iya. Kalau sudah telanjur punya ikatan riba kayak gimana? Kalau udah telanjur punya ikatan riba, maka teman-teman kalau ada aset yang lain, itu teman-teman boleh menjual asetnya untuk membayar hutang ribanya. Kemudian setelah itu teman-teman boleh usahakan kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung. Uang itu adalah energi untuk kemudian ngebom hutang ribanya.
Atau minimal jangan telat. Kalau makin telat makin banyak ribanya. Oke. Ustazah, oke, deposito itu jelas dia adalah tidak boleh. Karena dia fixed return, bahasa Indonesianya dia adalah penghasilan tetap yang nggak tahu dipakai buat apa. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Saya tidak mendukung tapi saya takut melarang. Harus ada statement, janganlah bang. Karena kalau suaminya riba kita biarkan gak ada statement, kita tetap kena. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu. Ustazah, kalau saya lagi gadain barang, nah ini gadai ini guys, kalau gadai itu ada dendanya nggak? Kalau ada dendanya itu adalah nggak boleh, ya. Ustazah, pesantren yang bagus, wallahu a'lam bishawab, ya. Aku nggak boleh menyebutkan nama instansi sih mbak, ya. Nanti aku jawab diam-diam ya. Ustazah, kalau sering meninggalkan sholat, apa harus dikodo? Kalau ingat kodo, ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Minum dulu. Saya gimana sih? Oke, sebentar ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu, Mbak. Misalnya Mbak makan, lalu misalnya Mbak wudhu, lalu kemudian Mbak makan, Mbak minum, lalu Mbak sholat. Itu tidak membatalkan wudhu. Kalau angsuran tepat waktu itu tetap riba, kan ada bunga di dalamnya. Kalau pipis di lap tisu enggak apa-apa. Tisu enggak masalah. Ustazah, oke. Kalau niat puasa tidak kita tentukan. Tapi niatnya karena Allah. Ya memang gitulah niat puasa karena Allah. Kapan makmum baca Al-Fatihah? Pas kalau lagi berjamaah. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live terbaru dari aku ya. Oke, boleh Mbak Uma, ntar aku jelasin. Tadi apa ya? Mau aku jawab apa ya? Apa tadi ya? Mau jawab apa? Lupa dah. Oke, coba dibantu lagi. Tadi apa ya teman-teman ya? Dibantu ya, aku jawab ini dulu. Ustazah, hukum COD dalam muamalah apa? Dalam agama Islam, seperti COD madu. Oke, jadi begini. COD itu dia bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah. Syarat COD yang benar. Pertama, afiliator harus tersambung dengan seller. Berarti rukun jual beli, penjualnya jelas, ada penjualnya. Yang kedua, ada yang membelinya, teman-teman yang beli. Berarti ada pembelinya, ada penjual, pembeli, diantaranya adalah aku. Si afiliator harus benar-benar tahu dengan seller, jelas penjualnya, jelas pembelinya. Ketika barangnya udah sampai ke rumah, harus ada fitur returnya. Ketika barang itu pecah, harus boleh dikembalikan. Karena tidak boleh menjual barang cacat. Makanya aku sering bilang sama teman-teman, seandainya madu yang aku kirim pecah, DM aku ganti baru. Tidak usah diretur. Karena kalau diretur kan teman-teman rugi. Sementara dari aku ada ganti baru. Supaya apa aku ngomong kayak gitu? Bukan karena aku baik-baik banget. Bukan karena tokonya baik-baik banget. Tapi itulah syariat. Ketika madu yang sampai ke rumah teman-teman itu pecah, kita ganti baru tanpa syarat. Yang udah ada tinggal separuh, tinggal dinikmati. Kenapa aku ngomong begitu? Supaya transaksi kita halal. Nah itu dia. Kan seringnya aku bilang ya, kalau pecah DM, pecah kasih tahu aku ganti baru. Itu karena itu syariat. Ya bukan karena aku baik-baik banget sih. Dan semua seller aku gituin. Bang ini ya kalau pecah kita ganti baru, Al-Quran kalau salah halaman ganti baru, kemudian buku Majmu' Syarif salah kita ganti baru, jam tangan salah kita ganti baru. Itu syarat supaya berafiliasi dengan aku. Nah ya kan, tapi kalau Quran harus diretur supaya devaluasi. Tapi kita ganti beliin yang baru, kita kasih yang baru. Buku doa-doa teman-teman harus balikin, evaluasi ke sana, harus untuk evaluasi, kita ganti baru. Sehingga dia menjadi halal. Kayak gitulah jadinya. Zah baik, iya, oke lah. Gitu ya. Jadi kecuali teman-teman nggak apa-apa lah. Saran aku jangan nggak apa-apa. Minta aja baru supaya evaluasi oleh sellernya. Kayak gitu. Harusnya seperti itu. Parfum pecah kita ganti baru kan. Tapi jarang sih pecah itu jarang. Jarang banget dalam 5 ton satu aja enggak ya. Begitu syaratnya kalau dia mau halal. Yang haram itu adalah lain yang kita jual, lain kainnya. Ya kan, kita pakai gamis, jual gamis, ya COD, pas nyampe lo beda barangnya. Nah itu, wah nauzubillah itu
susah itu suksesnya ya. Jadi nggak boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ya, kalau ada Al-Quran udah rusak gimana buangnya? Boleh dibakar untuk menghindarkan dia dari penghinaan. Tapi kalau ditaruh di atas lemari bagus ya. Nggak pernah pecah, bagus banget packingnya. Iya benar-benar. Karena kalau pecah kita bakal ganti soalnya. Itu harus dilakukan, nggak boleh enggak. Supaya transaksinya menjadi halal kayak gitu ya. Ustazah, aku pengen komplain sih tapi nggak pernah pecah. Nunggu pecah ya biar diganti baru ya. Siap. Ustazah, oke sebentar ya. Ya sertifikasi 1 bulan 1 juta belum wajib zakat. Wajib zakat itu kalau seandainya teman-teman punya macam penghasilan 13 juta ke atas ya. Oke siap ya. Ustazah, uang sedekah subuh bisa dikasih mertua dan orang tua bagus nggak ada masalah. Kalau umroh pakai uang riba tapi sudah dilunasin uangnya baru berangkat nggak apa-apa. Udah berarti dia udah putus akadnya ya. Ustazah, terlanjur berhubungan badan di bulan Ramadan sewaktu muda. Kalau dalam keadaan tidak tahu nggak masalah. Ke depan jangan diulang lagi ya teman-teman ya. Oke. Kalau ada anaknya yang mau nikah bilang sama dia. Kirim Al-Fatihah buat anak supaya anaknya soleh bagus nggak jadi masalah ya. Ustazah sebentar ya. Ustazah makmum baca Al-Fatihah pas. Oh ini tadi pertanyaannya yang lupa guys. Nah jadi begini caranya. Ketika imam baca iftitah kan kita sholat berjamaah nih ceritanya. Ketika imam baca iftitah maka kita baca iftitah. Kayak gitulah ceritanya kan. Ketika imam baca Al-Fatihah ya. Maka kita diem. Jadi nggak boleh kita bicara, nggak boleh kita ngomong gitu ya. Nah ini dia diem kita dengerin imam nih. Nah ketika imamnya baca ayat pendek, maka makmumnya ini baca Al-Fatihah. Kayak gitu ceritanya ya. Rupanya imam nih cepet kali ayat pendeknya. Rupanya dia cuma bilang Yasin, Allahu Akbar. Al-Fatihahnya masih sampai ihdinas siratal mustaqim. Ruku aja ikut imam, nggak apa-apa. Tapi rupanya imam nih panjang kali bacaannya. Kita udah selesai Al-Fatihahnya. Kita diem, dengerin ayat pendek imam. Kayak gitu caranya ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau aku sedekah. Ustazah, bolehkah kirim Al-Fatihah untuk almarhum? Niatnya pakai bahasa Indonesia, bukan niatnya, doanya. Kalau niat baca Al-Fatihah itu tetap untuk Allah, ya. Tapi doanya untuk almarhum boleh, ya. Kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa. Sholat fardu dan sholat wajib, fardu dengan wajib sama aja, geng. Ya, sholat fardu dan sholat sunnah itu nggak baca iftitah nggak apa-apa. Komennya lari-lari terus, nggak dibaca-baca. Iya, maafin aku ya guys. Iya, karena kebanyakan ya. Benar sekali ya untuk Mbak. Oke. Ustazah misalnya punya uang tabungan di bank sebanyak 100 juta. Apakah wajib zakat? Belum sih. Sepokoknya tabungan itu setara dengan 85 gram emas. Berapa harga 85 gram emas? Ya, sebentar ya, kita coba hitung nanti. 85 gram emas kali 2 juta ya. Nah misalnya gitu ya. Kayak gitu dia. Oke. Ustazah, sembahyang hajat 2 rakaat bisa gitu ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpulin dulu sebulan lalu kemudian dizakatkan? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, aku mau pesan madu randu untuk Asma. Bener nggak? Oh, benar sekali. Nanti pesan randu. Randu harganya menarik. Kalau dia dikombin dengan akasia lebih mantap harganya, ya. Kalau akasia itu kan kayak kolesterol, diabetes, hipertensi, kayak asam urat, asam lambung, darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, yang promil, keputihan, yang susah-susah tuh keputihan, itu jantung akasia, minum madunya, nanti dibeli. Kalau randu itu madu bagus untuk anak atau untuk kita, kayak anemia, suka ngantuk, nguap, ya lagi sholat suka nguap-nguap, oksigen gak sampai ke otak, kemudian batuk, pilek, flu, sariawan, macam bibir pecah-pecah, ya tenggorokan kering, suaminya yang suka RO, KOK, ya asma, alergi, gatel, anemia itu randu ya.
Sholat taubat harus tiap hari? Oh tidak harus. Namanya sunnah. Kalau sunnah ya nggak harus dong. Oke ya. Ustazah, oke. Garam rukyah aku nggak nyaranin. Ya, aku malah disuruh affiliate garam rukyah. Aku nggak bisa. Bolehkah kita kredit bayar rumah? Bayar rumah. Mana lah dia tadi? Udah lewat dia mbak. Oke ya. Ustazah, kemarin aku pesan rambutan dan akasia. Tapi dikirim akasia dan randu. Kasih tahu kita, nanti kita ganti baru. Ustazah, dokter apa dokter ya? Dokter, karena S3-nya, bukan dokter kesehatan. Ustazah, sholat taubat jam berapa? Siang dan malam boleh. Siang dan malam boleh, gak jadi masalah. 12 juta belum wajib zakat ya. Oke, belum wajib zakat. Yang wajib zakat itu di atas 13 juta berdasarkan harga emas sekarang. Ustazah, aku sudah sedekah subuh dan mendoakan pahalanya untuk suami, saudara, mertua, orang tua. Itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Madu akasia berapa? Madu akasia itu cuma 89.000 1 kilogram madu. Akasia randu juga 89.000 1 kilogram madu. Nanti kalau beli 2 aku turunkan harganya. Belinya di mana? Belinya di sini. Ya, belinya di sini. Teman-teman nanti boleh baca Bismillah. Nanti kita jelaskan langsung COD. Madunya asli, langsung dari petaninya. Aku udah spill madu hampir 2 tahun. Dan madunya itu enak banget asli. Langsung dari petaninya. Ya. Ustazah, oke. Kalau Al-Fatihah buat anak, insya Allah setiap doa akan Allah ijabah. Apapun, jadi kalau kita doa tuh jangan kita pikir makbul gak sih, dikabulkan gak sih, nggak usah guys. Karena apa? Karena harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita mesti berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu akan kabulkan segala doa-doa kita. Jadi Allah jangan ditakar. Ya, Allah jangan ditakar. Setiap kita doa tuh doa aja dulu. Jadi nggak usah kita pikir ini dikabulkan gak sih, dan seterusnya. Uang sedekah subuh boleh nggak dibeli tanah wakaf untuk orang tua yang meninggal? Boleh, nggak masalah. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Sedekah subuh ya. Ya harus yakin doa kita diterima. Katanya kan doa dari anak yang soleh diterima. Aku kan nggak soleh, nggak usah doa kan nggak kayak gitu kan guys. Oke, jadi segala sesuatu insya Allah Allah akan kabulkan ya. Ustazah, uang sedekah orang tua yang meninggal bisa, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Di Pekanbaru panas nggak Zah? Nggak terlalu sih. Nggak tahu sih teman-teman, kayaknya nggak terlalu panas sih, B aja. Ustazah, kalau sholat subuh nggak pakai kunut, apakah sah sholatnya? Kunut itu cuman soal perbedaan mazhab aja. Ya, Imam Syafi'i bilang kunut, Imam Hanafi bilang tidak kunut. Jadi terserah teman-teman mau ikut kunut, enggak juga enggak apa-apa. Saya enggak punya tanah, punya rumah di tanah mertua. Yang saya inginkan punya tanah sendiri. Kayaknya teman-teman kita juga menginginkan itu sih. Ya, teman-teman lakukan sholat sunat hajat aja sambil berdoa sama Allah ya. Di tempat aku panas banget, siap ya. Kalau di tempatku, aku nggak mikirin cuaca ya tadi ya. Aku di masjid, kebetulan masjidnya AC. Terus aku turun cuman sebentar doang, terus naik lagi. Soalnya aku kan ini terus guys ya. Tadi aku ngapain ya? Di kendaraan otomatis nggak panas ya teman-teman. Cuman keluar masjid, masuk ke kendaraan kayaknya aku nggak mikirin cuaca tadi. Siap ya Mbak Tuti ya. Oke, terus turun dari kendaraan masuk rumah kayaknya juga nggak lagi mikirin cuaca. Cuacanya aja yang mikirin aku. Saja sedekah subuh boleh nggak dibagikan buat anak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Pipis pakai tisu, pakai daun, pakai batu boleh kalau nggak ada air ya. Ustazah, oke, aman ya. Jilbabnya Ustazah bagus-bagus, brand apa? Campur-campur Mbak. Ya, campur-campur aku. Ya, kadang-kadang macam pakai Zoya, kadang-kadang macam pakai Ivan Gunawan, kadang-kadang juga yang aku mau pakai aja. Enggak sih, jilbabnya biasa-biasa aja, enggak ada brand-brand yang gimana-gimana. Ustazah, siap ya Mbak Ninon, Mbak Wong atas ya. Oke, jilbabnya biasa aja sih teman-teman. Mungkin digambar kali kelihatan bagus ya. Oke, Ustazah, apa benar kalau sholat tidak boleh pakai baju yang dipakai tidur?
Tergantung, kalau seandainya dia itu kena najis, maka kalau dia terkena najis, maka nggak bisa dipakai wudhu bajunya. Tapi kalau bajunya itu tidak terkena najis, maka dia itu boleh dipakai wudhu ya. Oke, Ustazah, ya selagi nggak kena najis nggak masalah ya. Ustazah, kalau sholawat maghrib kelewat perjalanan bisa diqodho setelah isya. Kalau perjalanannya lebih dari 85 kilometer, maka bisa jamak. Tapi kalau sekedar tidak sampai 85 kilometer, tetap sholat di waktu yang teman-teman ketemu. Ya sholat di mobil aja mbak, nggak masalah. Sedekah subuh harus sama nominalnya atau beda-beda. Kalau bisa sama aja dulu untuk pemula. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kayak gitu kan. Nah, kenapa? Untuk menjaga konsistensi, ya kan? Nah, untuk menjaga konsistensi ya teman-teman ya. Karena kalau hari ini 2000, besok 5000, besok 10.000, besok 2000, kan nggak usah lah, kan kemarin udah 5000, jadi nggak jadi. Maka untuk menjaga konsistensi bagusnya jumlahnya sama aja. Oh motifnya bagus-bagus. Oh iya motifnya, iya bener-bener. Aku suka motif yang sederhana sih lebih tepatnya. Ustazah, oke, gimana kalau sholat zuhur terlambat karena pulang jam 1? Jam 1 masih bisa sholat zuhur. Ustazah, oke, baca Yasin di rakaat kedua boleh nggak? Boleh. Rakaat pertama juga boleh. Setelah Al-Fatihah, teman-teman baca Yasin, silahkan nggak jadi masalah. Ustazah, sholat sunnah apa aja yang bisa dilaksanakan kapan aja? Sholat sunnah apa aja yang bisa dilaksanakan kapan aja? Pertama, sholat taubat. Oke. Yang kedua, sholat hajat. Oke. Yang ketiga, sholat istikharah. Yang keempat sholat wudhu, yang kelima tahiyatul masjid. Aku ulang ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Oke, kapanpun bisa. Dia 2 rakaat kayak sholat subuh aja ya. Nah sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah bisa. Jamak qashar takdim zuhur asar, apakah sholat asarnya takbiratul ihram juga? Oh iya, seperti sholat biasa. Ya, rakaat pertama pakai takbiratul ihram ya. Mbak yang mau tahu tentang cara sholat sunnah jamaah, coba lihat di TikTok aku di pojok kiri atas itu ada video aku tentang jamak qashar dalam sholat. Semoga bisa paham kalau melalui video itu ya. Itu sudah dilihat oleh 7 juta orang dan sudah banyak terbantu ya. Ketika sedang berzikir tidak sengaja buang angin, zikirnya diteruskan atau tidak. Zikir dan doa tidak wajib wudhu. Jadi diteruskan aja nggak masalah, atau mau ngambil wudhu lebih bagus dapat pahala sunnah ya. Ustazah, oke, sebentar. Solusi kodo buat yang suka sakit asam lambung. Kalau teman-teman setiap puasa lambungnya naik, setiap puasa mahnya kambuh, setiap puasa mahnya muncul, setiap puasa GERD-nya kambuh, maka boleh bayar fidyah. Sebanyak 1,4 kg beras per harinya per berapa hari nggak berpuasa. Contoh mbak nggak puasa 7 hari, berarti 1,4 kg beras kali 7 hari. Kasih beras itu ke fakir miskin ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau sholat tertinggal 1 hari boleh digabung nggak? Enggak, jangan tinggalkan lagi ya. Oke, jangan dikicuah-kicuah sholatnya. Tertinggal dia terkicuah. Ustazah, oke. Sholat subuh kesiangan gimana? Kerja sampai malam. Jangan sering-sering. Insya Allah mbak, jadi begini. Ketika kita tidak tinggalkan ibadah, maka rezeki kita itu akan semakin lancar dan berkah. Dan kalau apapun yang kita kerjakan, maka insya Allah dia semakin berkah. Banyak orang yang jualan kemudian misalnya dia punya kedai, dia melewati waktu sholat di tempatnya.
kemudian dia akhirnya sholat asar jam 5, itu dia dapat untung tapi nggak bakal berkah ya. Jadi bagusnya tetap prioritaskan Allah agar Allah berikan keberkahan buat kita. Oke. Doanya buat kesembuhan ibu saya. Mbak Eci, kita doakan ibunya sembuh ya. 5 tahun di kasur nggak ngapa-ngapain. Semoga Allah sembuhkan ya Mbak ibunya. Ustazah, oke ya, aman ya teman-teman. Ustazah, sebentar ya. Oke, gimana cara mengganti puasa Ramadan? Bangun sebelum subuh langsung pasang niat. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Lalu berpuasalah seperti biasa sampai maghrib. Udah gitu aja niat puasa kodo. Aku ulang ya. Sengaja aku puasa kodo sunnah wajib atasku karena Allah. Udah setelah itu berpuasalah sampai maghrib ya, seperti puasa di bulan Ramadan. Ustazah apa? Mau jaga wudhu tapi pipis terus? Nggak apa-apa, kan nanti kalau pipis setiap ngambil wudhu berguguran dosa-dosa dari wilayah yang kita wudhukan. Jadi wudhu itu teman-teman kalaupun nggak batal wudhu aja. Ya insya Allah akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang kita basuh. Ya, nah wudhu aja. Aku macam mau live tadi, pada udah wudhu mau live, aku gosok gigi, aku wudhu lagi. Ya kan, nanti aku mau keluar ya, aku wudhu lagi. Kan enggak susah. Ya kan, kitanya seger, terus dapat pahala sunnah, terus kemudian kita juga bisa lebih baik gitu kan. Ya kalau ada yang memancing emosi kita bisa lebih tahan ya kan. Nah gitu ya. Kita juga nggak ngantuk-ngantuk ya gitu ya. Ustazah, oke. Berapa lama saya tidak sholat tahajud karena kecapean kerja? Kira-kira bekerja berkah tidak kerja saya? Insya Allah itu cuma atur waktu doang kok Mbak. Pekerjaan itu semuanya lelah Mbak. Tidak ada orang bekerja yang tidak lelah. Cuma masalahnya dia bisa mengatur nggak waktunya. Itu cuma mengatur waktu saja. Kapan saat Mbak tidur, kapan saat minum lebih banyak, kapan saat kita pulang lebih awal. Itu cuma soal mengatur waktu Mbak. Ya, insya Allah kalau waktu udah diatur semuanya adalah ngeflow aja ya. Oke, Ustazah, bolehkah pakai parfum bercampur alkohol kalau mau sholat? Itu sebab aku selalu arahkan teman-teman ke parfum non alkohol ya. Ustazah, wudhu di kamar mandi dekat septic tank nggak apa-apa, kan nggak kena najisnya ya. Ustazah, oke. Niat sholat syuruk itu niatnya seperti sholat biasa. Jadi niat sholat tuh semua sama Mbak. Contoh, niat sholat duha. Sebutkan aja nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Nama sholat, rokaat, dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat rawatib 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah kayak gitu doang ya. Sebutkan nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Kalau sholat taubat dilakukan jam 9 pagi boleh, nggak jadi masalah. Karena sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Habis duha juga boleh. Ustazah, surat Al-Waqiah dan Ar-Rahman utamanya dibaca di hari Jumat. Terhitung dari malam Jumat sampai Jumat maghrib. Sholat sunnah sehabis maghrib bacaannya Al-Fatihah aja ya. Boleh baca iftitah dan ayat pendek. Iftitah dan ayat pendek itu sunnah. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Oke. Ustazah, kalau sholat sah memakai, udah aku jawab ya. Ustazah, kalau nggak hafal surat panjang, jadi begini. Sholat duha itu dianjurkan. Rakaat pertama baca ad-duha, asyams. Rakaat kedua baca ad-duha. Tapi itu cuman keutamaan, dia bukan kewajiban. Kalau teman-teman nggak hafal asyams, nggak hafal ad-duha, maka cukup dengan teman-teman baca ayat-ayat pendek yang lain, sholatnya tetap sah kok. Ustazah, boleh nggak kita ambil air wudhu pakai pakaian dalam aja? Tidak masalah, itu cuman adab saja, tapi wudhunya tetap sah. Ustazah, doa yang selalu diulang-ulang bertahun-tahun, maksudnya gimana?
Belum tidur sampai tengah malam, terus sholat tahajud boleh nggak? Tidur dulu baru tahajud lebih afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Kalau punya tato sah nggak sholat kita? Sah saja. Karena nggak ada hubungannya. Jadi begini, tato itu sebenarnya haram. Cuman masalahnya orang-orang yang bertato itu nggak tahu kalau itu haram. Sehingga mereka menggunakan tato itu. Suatu ketika mereka dapat hidayah dan mereka berubah. Maka mereka akan berusaha menghapusnya. Ketika terlalu sakit ketika dihapus, maka mereka boleh membiarkannya daripada menyakiti dirinya. Lalu dia tetap sholat, tetap umroh, nggak masalah. Hebat banget tato tuh ya, bisa susah banget hilangnya. Kelapisan kulit kemana tuh dia tempelkan ya. Bisa nggak hilang-hilang guys, permanen guys. Kelapisan kulit terdalam kayaknya guys, tato itu. Kupikir-pikir kayak gitulah. Tapi nggak apa-apa aku pikir-pikir ya. Pokoknya kayak gitulah guys, ya kan. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah berulang-ulang doa sampai dia terkabul? Nggak jadi masalah. Ustazah, ya saya sangat berdosa pada suami. Apakah jika bertaubat sama Allah, Allah akan mengampuni? Kalau dosanya dengan manusia, nggak bisa dengan sholat taubat. Sampai kita minta maaf kepada orang itu. Kalau dia masih hidup, segera minta maaf ya. Ustazah, apakah pezina bisa diampuni dosanya? Bisa, selagi dia tidak melakukan lagi dan taubatnya benar-benar tulus. Yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa syirik. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Ustazah, kenapa mau umroh ada ujian? Ya nggak ada hubungannya umroh dengan ujian. Kalau mbak nggak mau umroh, tetap ujian itu akan datang. Lewati saja. Ujiannya apa? Coba lebih detail biar aku bantu. Ustazah, kalau sholat nggak pakai celana dalam, nggak apa-apa. Yang penting mukenanya benar-benar tertutup. Itu cuman adab aja. Bagusnya ya pakai celana dalam. Kalau enggak sholatnya tetap sah. Yang penting dia adalah bagian dari benar-benar menutup aurat. Ustazah, uang sedekah subuh boleh enggak diberikan ke masjid? Boleh. Kalau dengar azan langsung sholat apa tunggu azan selesai? Tunggu azan selesai. Jawab azan dulu baru teman-teman sholat. Ustazah, setelah wudhu meludah tidak batal. Ustazah, setelah wudhu makan minum tidak batal. Makan minum tidak batal wudhu ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah ba'diyah apa boleh berjamaah? Nggak boleh. Nggak boleh. Qobliyah ba'diyah itu sholatun nafs. Sholat sendiri-sendiri. Kalau duha boleh berjamaah. Tahajud boleh berjamaah. Tasbih boleh berjamaah. Tapi rawatib nggak boleh ya. Ustazah, oke. Mohon maaf Ustazah, dokter, apa juga mantan santri? Ya, aku mantan santri. Ya, aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin. S2 ku jurusan Usuluddin. S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, zuhur jam 1 apa bisa pakai qobliyah? Oke. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar bersama di kanal ini ya. Sholat zuhur jam 1 bisa qobliyah enggak? Jadi begini mbak. Semua sholat qobliyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya mbak. Contoh mbak. Mbak azan di tempat mbak 12.30. Mbak baru sholat jam 1 siang. Jam 1 ini udah ada waktu sholatnya belum? Kalau waktu sholatnya masih ada, tetap boleh. Kan jam 1 masih ada. Contoh, azan zuhur 4.30. Azan subuh. Kita bangun jam 5. Masih ada waktu subuhnya. Ya kita qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Jadi qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya dan di rumah boleh. Ya. Ustazah, oke. Setelah wudhu bersihkan kuping sampai dalam, batal nggak wudhunya? Tidak. Ustazah, caranya sholat tahiyatul masjid. Teman-teman coba dengerin aku, tahan nafasnya 22 tahun. Gini guys, kalau teman-teman tanya cara sholat tahiyatul masjid, tanya cara sholat taubat, tanya cara sholat duha,
Tanya cara sholat qobliyah. Tanya cara sholat hajat. Kalau seandainya sholat itu hanya 2 rakaat, caranya kayak sholat subuh aja. Ya, bedanya cuma niat saja. Ya, nah caranya kayak sholat subuh. Semua sholat yang jumlahnya 2 rakaat, caranya kayak sholat subuh. Pindah alam ya. Wah. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau anak angkat jika ia menikah nggak tahu nama ayahnya karena nggak jelas orang tuanya. Lalu bapaknya pakai binti apa? Binti Abdullah ya. Ustazah, sholat istikharah gunanya untuk apa? Untuk kalau kita sholat dalam keadaan ragu. Misalnya suami di Medan, anak di Jakarta. Pergi ke Medan jauh dari anak, tetap di Pekanbaru, tetap di Jakarta jauh dari suami. Bingung, maka teman-teman boleh istikharah ya. Ustazah, sholat sunat awabin apakah bisa setiap hari? Bisa. Sholat sunat wudu kapanpun siang dan malam boleh. Saya anak-anak masih non muslim, apa yang harus saya lakukan? Saya mu'alaf dan sudah bercerai. Tetap jalin hubungan dengan anak dengan baik-baik seperti orang tua dan anak. Dan doakan agar mereka dapat hidayah. Sesimpel itu kok Mbak, Islam memandangnya. Semoga tetap semangat dan anaknya hijrah ya. Ustazah, suami bekerja di luar kawasan 2 atau 3 hari. Boleh nggak buat kasar? Boleh, nggak masalah. Qosor ya, boleh. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh, nggak masalah. Ustazah, oke. Sedekah subuh disumbangkan untuk pembangunan untuk pembangunan jembatan, kok jabatan, boleh, nggak jadi masalah. Pentingnya sedekah subuh itu adalah pokoknya untuk orang lain guys ya. Sedekah subuh pembangunan jembatan, sedekah subuh pembangunan masjid, sedekah subuh dikasih ke orang, sedekah subuh kasih ke ponakan, sedekah subuh kasih makan teman dan seterusnya. Siap Mbak Salon ya. Ustazah, oke, sedekah itu bebas. Oke, Ustazah kalau lagi ngaji ketiduran sebentar batal nggak wudunya? Kalau tidurnya gini-gini aja, itu nggak batal. Tapi kalau tidurnya benar-benar lelap, maka tidur lelap membatalkan wudhu ya. Oke. Ustazah, kalau ke orang tua boleh sedekah, nggak masalah ya. Ustazah, sampo hitam nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, oke. Sedekah subuh itu harus subuh ya Zah. Nah, jadi teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di akun ini. Aku coba jelaskan pelan-pelan tentang sedekah subuh. Jadi gini guys, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya, ini misalnya subuh hari nih, masukkan uang, dikumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu kan. Nah nanti setelah dia terkumpul, baru kita boleh serahkan tuh, kasih ke anak yatim, ke fakir miskin, ke orang tua, kasih makan kawan, traktir makan kawan, kemudian kasih makan kucing, itu boleh, nggak jadi masalah. Ya, itu nggak jadi masalah ya. Nah, bebas aja. Tapi dikumpulkan di waktu subuh. Atau teman-teman yang ke masjid, teman-teman bisa mengumpulkan atau menyerahkan sedekah di masjid. Apa pahalanya? Di waktu subuh malaikat turun dan akan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dilapangkan hatinya dan dibanyakkan pahalanya. So, kalau teman-teman pengen hidup lebih mapan ya jangan lupa sedekah subuhnya ya. Ustazah, ada nggak jilbab yang dijual seperti yang dipakai? Belum ada sih Mbak. Ustazah, iya kalau anak angkat itu bapaknya meninggal lalu siapa yang jadi walinya? Wali hakim. Ustazah, oke, temanku tadinya Islam, sekarang masuk Kristen. Gimana itu hukumnya? Hukumnya haram dan berdosa. Oke. Saya mau santunan tapi jam 10. Enggak apa-apa, tapi dikumpulkannya di waktu subuh. Sedekah subuh maksudnya, dikumpulkan di waktu subuh. Ya, 3.000, 3.000, 3.000 atau 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 kayak gitu. Ustazah, kalau lupa sedekah subuhnya, keingatnya siang, enggak apa-apa. Itu karena belum terbiasa aja. Oke. Ke depan ya tinggal diperbaiki aja.
Ustazah, bukan dari subuh dikumpulin. Oke, kita pengumuman yuk. Teman-teman bangun, tahan nafasnya 18 tahun. Aku pengumuman ya guys, sedekah subuh. Oke. Pengumuman. Oke, kita pengumuman ya. Yang belum paham sedekah subuh, kita pengumuman kejap guys. Berita siang ini. Cak guys ya. Mimpi tak jadi guys, pembawa berita. Mimpi tak jadi. Pengumuman, ini kalau ini ada baterai ya guys. Pengumuman ya guys, ini ada baterai ya guys. Auratnya, aibnya nggak nampak ya guys. Kalau remote TV nampak aibnya. Nggak ada baterai. Oke, ini ada baterai nih ya. Aku mulai sedekah subuh. Aku jadi pembaca berita dulu. Mimpi tak sampai. Pengumuman. Apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Kapan jadwalnya? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kayak mana caranya? Caranya adalah dikumpulkan di rumah dalam celengan. Celengannya itu kayak mana bentuknya? Bisa peta, bisa bulat, bisa lonjong, bisa segitiga, bisa trapesium. Boleh pakai plastik? Boleh. Boleh pakai kotak madu? Boleh. Boleh pakai kotak aqua? Boleh. Kayak mana bentuknya? Kayak pokoknya kotak ya. Nah, tahan nafas 18 tahun. Aku mau pengumuman. Lalu kemudian masukkan di dalam itu uang. 2.000 setiap subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. 2.000. Boleh 5.000 boleh. Tapi ku tengok dari wajah-wajahnya ya cocoknya 2.000 masih. 2.000. Setelah dia terkumpul sekali seminggu kek, sekali sebulan kek, sebulan sekali kek, sekali sebulan sekali bedanya apa ya? Ya 2 bulan sekali kek. Maka teman-teman boleh ganti dengan uang besar. Lalu uang itu teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Boleh ke anak, ke orang tua, ke ponakan, ke cucu, ke orang fakir, ke orang miskin, tak termakan kawan, kasih makan kucing, ya, untuk bangun masjid, ya, untuk AC masjid, ya, kemudian kasih makan orang, kasih non muslim, kasih mantan, bebas, saking bebasnya. Yang penting untuk orang, niatnya untuk Allah dan kemudian tidak dari uang yang haram. Ustazah kalau sedekah subuh ngasihnya harus subuh. Ya enggak, subuh enggak ada manusia di jalanan. Kumpulkan aja di waktu subuh baru teman-teman kasih ke orang-orang. Ustazah kalau saya ke masjid ya taruh aja di bakul masjid. Nah ya kayak gitu. Pasti manfaat sedekah subuh, malaikat turun ke permukaan bumi dan mengaminkan doa orang yang bersedekah di waktu subuh. Caranya gimana? Caranya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, aku bersedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Letakkan uangnya. Oke? Doanya Rabbana taqabbal minni. Demikian berita siang. Berita siang kita tutup bukan karena aku tidak ada suara. Tapi rupanya pegel juga megang mikrofon nih geng. Ya, aku taruh dulu guys. Nah. Demikian berita siang pagi ini. Doanya berita siang pagi ini cemana lah ini. Berita siang ini. Nah, kan kayak gitu kan guys. Nah, Ustazah, iya. Dah, bagaimana pengumumannya? Dapatkah dipahami? Atau aku ulang lagi pakai mikrofon TV yang tidak ada remote. Nah, aku nampakkan nanti aibnya gibah remote kita. Ustazah, oke, steril tergantung. Kalau dokter mengizinkan boleh mbak steril. Dokter yang nyuruh. Tapi kalau sekedar nggak pengen punya anak itu nggak boleh ya. Ustazah, insya Allah langsung paham semua. Takut aku ngambil mic lagi guys. Sedekah subuh diberikan kepada orang tua boleh, nggak ada masalah. Sedekah subuh untuk melayat boleh, nggak ada masalah. Apakah aku ngambil remote TV lagi? Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan apakah bisa ditransfer? Boleh. Ustazah, sedekah subuh untuk anak. Boleh. Siap Mbak Dirja.
Sedekah sekalian aja banyak gimana Zah? Gak bisa. Bukan gak bisa sih. Karena gini Mbak. Kita itu sedekah itu kalau bisa setiap hari sih. Ada orang yang sedekah 60.000 satu bulan tapi satu kali. Ada orang yang sedekah 2.000 setiap hari, sebulannya juga 60.000. Maka lebih besar pahala yang sedikit tapi terus. Dalam hadis sahih dijelaskan, Allah itu suka dengan ibadah semampunya tapi terus. Daripada banyak tapi terputus. Ya kan? Nah kalau kita semua bagusnya sih ibadahnya semampunya tapi terus. Daripada banyak tapi terputus. Tapi jangan sampai sudahlah semampunya putus pula. Alamak jang. Oke. Sedekah subuh 1.000 tapi lancar. Boleh gak jadi masalah. Sedekah subuh bisa digabungkan dengan kurban gak Zah? Kalau kurban itu beda lagi. Nanti pahalanya pahala kurban. Oke. Ustazah kalau lupa waktu subuh lewat waktu subuh boleh gak? Bisa, namanya sedekah siang. Jadi sedekah subuh itu mesti di waktu subuh. Kalau lupa nggak apa-apa. Itu hanya karena teman-teman tidak terbiasa. Kalau udah terbiasa dia jadi lebih gampang kok. Oke. Ustazah sedekah subuh kalau kita lagi berhalangan nggak ada hubungan. Kan dikumpulkannya di rumah. Oke. Ustazah oke. Sedekah subuh kalau kita berhalangan nggak ada hubungannya guys. Apa hubungannya sih sedekah subuh dengan berhalangan? Kalau teman-teman gak ke masjid ya di rumah aja. Kumpulkan di rumah ya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu guys. Oke. Ustazah oke sangat-sangat paham ya. Sedekah subuh gak tiap hari gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi konsisten daripada banyak tapi terputus. Ustazah, oke sebentar. Kalau lagi puasa, sebentar ya. Oke, sebentar ya ini penting ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum bang. Iya, bantu hubungin kakak yang kemarin aja bang. Oh, oke. Nggak bisa ini saya nggak bisa ngomongin alamat bang. Coba saya chat aja ya, Oke, sebentar ya. Ya, ya, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guys, sebentar ya, teman-teman ya. Oke, bentar ya. Kita lanjut ya. Boleh nggak sedekah ke kucing setiap hari nggak ada masalah. Ya, sedekah ke kucing tiap hari nggak masalah ya. 2.000, 2.000, 2.000. Tapi nanti kan dibelikan makanan kucing teman-teman. Kan nanti teman-teman belikan makanan kucing. Itu bagus kok ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Oke, Ustazah. Oke, siap Mbak Ibu ya. Halo, assalamualaikum Bun. Bun bantu hubungin orang Yasin itu Bun. Dia kehilangan alamat dan lagi live. Iya, dibantu ya Bun. Makasih banyak Bun. Iya, assalamualaikum. Oke maaf ya guys, soalnya lagi cari alamat. Kalau nggak diangkat nanti bingungan orang tokonya. Ustazah, kalau ibadah sedekah subuhnya makanan bisa nggak? Bisa. Ya, sedekah subuh dalam bentuk makanan bisa ya. Oke, sebentar ya guys. Aku fokus dulu sebentar. Oke, karena ini kamera belakang sih, jadi aku nggak bisa mute, nggak apa-apa lah ya, dimaklumi aja lah ya, denger dikit nggak apa-apa lah ya. Ustazah, saya udah menopause tapi keluar cairan terus kayak haid. Waktu sholatnya pun susah. Mbak coba lihat masa haidnya ya Mbak. Mbak lihat masa haidnya. Ketika masa haidnya itu udah lebih dari 15 hari, itu sudah istihadah namanya ya. Itu udah istihadah namanya ya. Ustazah, sholat tahajud jam 4 boleh nggak? Boleh. Selagi masih belum azan subuh itu masih bisa. Misalnya nih azan subuhnya jam 4 lewat 30 menit. Lalu kemudian teman-teman sholat subuhnya sholat tahajudnya jam 4 itu boleh ya. Ustazah, sholat wudhu bila waktunya. Sholat wudhu itu bisa siang dan malam Mbak, nggak jadi masalah ya. Oke, sholat subuh wudhu itu bisa siang dan malam, nggak jadi masalah ya. Misalnya jam 2 malam teman-teman bingung mau ngapain ya, teman-teman silahkan sholat sunat wudhu aja, nggak jadi masalah ya.
Ustazah, sholat sunat udah ya. Apakah kalau sholat malah diharuskan mandi junub? Kalau dalam keadaan junub, ya iyalah mandi junub. Tapi kalau nggak dalam keadaan junub nggak perlu ya. Kayak Mbak Tini mana perlu mandi junub ya kan? Ustazah, iya. Apakah sholat diharuskan mandi junub? Ya tergantung Mbak dalam keadaan junub nggak. Kalau nggak dalam keadaan junub ya nggak wajib mandi junub Mbak. Oke. Ustazah, iya kan, sholat wudhu dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Hukum KB, ulama kontemporer masih ada yang membolehkan dengan tujuan menjarakkan saja. Ustazah, kalau wudhu sampai berapa waktu bisa bertahan? Selagi belum batal nggak masalah. Contoh, misalnya teman-teman wudhu nih di waktu maghrib. Lalu sampai isya teman-teman belum lagi batal wudhunya. Maka di waktu isya teman-teman nggak perlu lagi ngambil wudhu. Misalnya maghrib wudhu menjelang isya tidak batal nggak perlu lagi ngambil wudhu ya. Oke, nggak perlu lagi ngambil wudhu. Nah, beda dengan tayamum. Kalau tayamum, 1 kali tayamum, 1 kali sholat. Oke. Ustazah, bacaan sedekah subuh apa? Bacaan sedekah subuh itu adalah bacaan sedekah subuh, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ustazah, boleh nggak sholat witir dikerjakan jam 4? Oke, teman-teman perhatikan. Sholat malam, baik sholat tahajud maupun sholat witir, itu boleh dikerjakan. Yang penting belum azan subuh. Selagi belum azan subuh, maka dia masih bisa kok untuk dikerjakan. Masih bisa untuk dilakukan. Misalnya azan subuh jam 4:30. Teman-teman bangun jam 4:10. Itu masih bisa melakukan sholat qobliyah, sholat tahajud maksudnya. Oke. Ustazah, kalau sedang mandi junub, kentut is okay. Kalau kentut, kalau mau sholat ya wudhu lagi dong. Oke ya. Ustazah, coba bikin fitirnya urutan doa sesudah sholat. Nggak ada urutan yang pasti. Yang namanya doa tergantung selera kita Mbak. Oke. Ustazah, kalau sedekah buat acara maulid boleh nggak jadi masalah. Ustazah, apakah sholat taubat bisa dilakukan tiap hari? Boleh, nggak masalah. Aku nggak kecepatan kan teman-teman? Aman ya? Oke, aman ya. Oke, Ustazah, oke bentar ya. Boleh nggak mengkodo puasa Ramadan yang udah terlewat bertahun-tahun? Kalau ingat jumlahnya boleh, tapi kena denda fidyah. Misalnya tahun ini aku nggak puasa 10 hari. Lalu kemudian aku gantinya cuma 5 hari. Aku boleh ganti tahun depan tapi kena fidyah lagi 5 hari. Paham gak teman-teman? Misalnya tahun ini aku gak puasa 10 hari. Rupanya aku nakal, lalu aku gantinya cuma 5 hari. Maka tahun depan aku boleh ganti 5 hari dan kena denda fidyah karena udah lewat tahun. Boleh nggak sholat sunnah nggak baca iftitah? Semua jenis sholat tidak baca iftitah tidak ada masalah. Ustazah, sholat jama nanti aku jelaskan sholat jama lihat di video aja ya. Di video TikTok aku di pojok kiri atas udah aku sematin tentang sholat jama. Kolesterolku sudah turun, sekarang mau pesan madu untuk Amandel. Oh ini tadi pagi mau beli madu belum jadi Mbak? Boleh Mbak ya. Tadi pagi mau beli madu itu. Oke, bertahan dulu. Nah, nanti Amandel itu madunya adalah madu randu ya. Ustazah masih punya wudhu, terus cebokin anak kecil, batal. Ya dong, kan udah kena najis. Nanti kan tinggal ngambil wudhu lagi ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh kita kumpulkan diberikan ke siapa yang bagus? Semua orang bagus. Karena sedekah subuh itu adalah bebas aja ya. Oh mungkin belum sempat CO, siap ya. Ustazah sebentar ya. Kalau kita udah terkumpul uangnya 2.000, terus boleh nggak duit sedekah subuhnya dikumpulin 2.000-an, terus diambil setiap subuh, nggak jadi masalah ya. Ustazah sebentar ya. Karena kerjaan mendulukan waktu sholat subuh sah atau tidak? Oh ya nggak boleh dong. Sholat subuh itu harus azan dulu. Kalau belum azan nggak bisa sholat subuh. Sholat itu kalau belum azan maka sholatnya tidak sah dong teman-teman ya. Jadi azan dulu baru teman-teman boleh sholat ya kan.
Oke, Ustazah, bolehkah tahajud dan taubat dikerjakan di waktu yang sama? Boleh, tengah malam, taubat dulu baru tahajud, ya, atau tahajud dulu baru taubat, tidak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau terputus puasa Daud, apakah masih bisa dilanjut? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, qobliyah zuhur 2 rakaat kah? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, nggak jadi masalah. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, nggak jadi masalah. Ustazah, sholat pas lagi azan, aku nggak nyaranin teman-teman. Jadi jawab dulu azan, karena azan itu adalah kampanye, berzikir kepada Allah. Nanti setelah jawab azan baru sholat. Azan nggak lama kok guys, ya Allah berapa lama sih azan? Palingan cuma 5 menit. Terus kita milih langsung sholat. Jangan, dengerin dulu. Kalau teman-teman mau buru-buru, maka boleh di skip iftitah dan ayat pendeknya. Teman-teman cuman baca Al-Fatihahnya doang, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, tidak akan merubah jam teman-teman sampai ke tujuan. Tidak akan merubah secara signifikan kok teman-teman ya. Sama kayak kita laju-laju bawa mobil. Palingan dibanding teman kita yang lambat jaraknya cuma 10 menit, 15 menit. Kecuali jaraknya sampai 3 jam lebih dekat. Kayak gitu kan. Kayak orang laju-laju. Aku bingung juga dengan orang yang kenceng-kenceng di mobil tuh guys. Ship. Jaraknya dengan kami yang lambat cuma 15 menit. Apalah arti cuma 15 menit. Kecuali 15 menit itu bisa dimanfaatkan ngafal Quran. Itu baru worth it ya kan. Oke. Ustazah. Oke gitu ya. Sebentar ya, sudah masuk waktu zuhur tapi di musola belum azan. Gak apa-apa, berarti bisa jadi itu ghorimnya ketiduran, gak masalah. Yang penting teman-teman melakukan yang namanya sholat. Yang penting udah masuk waktu sholat ya. Azan wudhu gak apa-apa. Jawab azan boleh di kamar mandi, boleh di luar kamar mandi. Kalau di kamar mandi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya.